Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih untuk waktunya, untuk kalian semua yang nantinya akan menonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas 11 7A. Di sini saya akan mempresentasikan untuk mata kuliah SPK yang berjudul Data Visualisasi Menggunakan Power BI. Pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri dengan Agnes Wulandari. Kedua ada Dwi Cahyo Putra. Ketiga ada Fairuz Naziha Anwar. Keempat ada Ronaldo. Dan kelima ada Hendro Saputro. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian Power BI terlebih dahulu. Di mana Power BI adalah aplikasi analitik untuk menganalisa data dan berbagai pengetahuan dalam menjalankan bisnis. BI atau Business Intelligence menyediakan dashboard yang mampu dilihat dari berbagai sudut pandang role individu yang mana bisa diupdate secara real time, metrik yang bisa ditempat di satu tempat dan juga bisa diakses melalui desktop, mobile, and cloud. Hanya dengan satu klik, pengguna sudah mampu untuk mengeksplorasi data pada dashboard, dan kemudian mereka dengan tool yang telah tersedia sehingga mudah sekali mendapatkan informasi yang diinginkan. Pembuatan dashboard juga dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Power BI sendiri juga membantu para analis data untuk melakukan pengiriman reporting analitik dalam perusahaan. Karena Power BI sendiri mampu mengombinasikan database, file, dan web service yang berbeda sehingga secara cepat mampu melakukan perubahan atau perbaikan data dan masalah secara otomatis. Power BI juga menjamin keamanan dalam penerbitan report yang dibuat dalam perusahaan dan mengatur secara otomatis pembaharuan data sehingga informasinya menjadi kekinian. Untuk selanjutnya tentang sejarah Power BI nanti akan dilanjutkan dan akan dijelaskan oleh teman saya Ronaldo. Terima kasih. Terima kasih Kak Agnes. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Power BI. Power BI dikonseptualisasikan oleh Ruler dan Dersnets dari tim layanan cakupan server SQL di Microsoft. Dirancang oleh Wes Kedic George pada tahun 2010 dan dinamai sebagai Project Crescent. Pada tahun 2011, itu bundle dengan SQL Server, codename Mount McKinley. Microsoft meluncurkan pratinjau pertama ke Power BI pada bulan September 2014. Versi pertama Power BI dirilis pada 24 Juli 2015. Itu didasarkan pada add-in berbasis Excel seperti Power Query, Pivot, Tampilan, dan Peta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fairuz. Oke, terima kasih Ronaldo. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penjelasan sumber data. Sumber data yang didapat yaitu dari Open Data Jakarta. Datanya diambil dari data Open Jakarta berupa Excel, kemudian di-save menjadi CSV, lalu data CSV tersebut diimpor ke dalam Power BI. Untuk tema yang datanya kita pakai ini yaitu tentang data jumlah vaksinisasi di DKI Jakarta. Jadi data yang kita ambil yaitu data jumlah orang yang sudah melakukan vaksinasi di daerah Jakarta. Selanjutnya saya kembalikan ke teman saya Dwi Cahyo. Baik, terima kasih Pak Eros. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan visualisasi menggunakan Power BI. Jadi di sini ada data jumlah vaksin COVID di wilayah Jakarta 2021. Jadi di sini pertama saya akan menjelaskan tentang jumlah presentasi by Dona Chart. Di sini ada Jakarta Timur dengan
presentasi 26,53%, kemudian ada Jakarta Barat dengan 23,55%, kemudian Jakarta Selatan dengan 21,27%, kemudian Jakarta Utara dengan 16,79%, lalu Jakarta Pusat dengan 11,65%. Kemudian sini ada jumlah vaksin dosis 1 dan 2 di setiap wilayah Kota Jakarta. Di sini ada sekitar 4.960.947 dosis pertama, yaitu di Jakarta Timur. Kemudian di Jakarta Barat dosis 1 sekitar 4 juta, kemudian di Jakarta Timur juga 4 juta, kemudian di Jakarta Selatan jumlah vaksin dosis 1 yaitu sekitar 3 juta, kemudian di dosis 2 di Jakarta Barat sekitar 3.900.000-an. Kemudian untuk jumlah vaksin di setiap wilayah Kota Jakarta, jadi untuk data vaksin COVID dosis 1 dan 2 paling banyak di daerah Jakarta Timur, yaitu sekitar 9,3 juta. Yaitu, ini data keseluruhan, yaitu data dosis vaksin 1 dan dosis kedua. Dan di sini ada Jakarta Barat sekitar 8,3 juta, kemudian ada Jakarta Selatan 7,5 juta, kemudian di Jakarta Utara sekitar 5,9 juta, Jakarta Pusat 4,1 juta, dan di Kabupaten Kepulauan Seribu itu 0,1 juta. Terus kemudian di sini ada jumlah vaksin dan dosis 1 dan 2. Dosis 1 yang sudah melakukan dosis vaksin 1 di daerah Jakarta itu sekitar 18 jutaan. Kemudian di dosis kedua sekitar 16 juta. Nah, untuk total keseluruhan yang sudah melakukan vaksin dosis 1 dan 2 di daerah wilayah Kota Jakarta itu sekitar 35 juta orang. Sekian yang mungkin dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan lanjut dengan Bang Hendro. Kesimpulannya, Power BI dapat mudah dipelajari dan digunakan, efisiensi, publikasi dan distribusi informasi real-time, dan untuk gambar visualisasinya enak dipandang dan mudah dimengerti. Untuk caranya, dari segi pemilihan data mungkin bisa lebih baik lagi karena masih banyak kekurangan, terutama karena masih banyak data yang hasilnya tidak diketahui pada visualisasi. Dari hasil implementasi data warehouse dan business intelligence, studi kasus data jumlah vaksinasi di DKI Jakarta ini masih terdapat beberapa bagian yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Agnes. Baik, terima kasih semuanya sudah disampaikan untuk materi atau presentasi kita tentang data visualisasi menggunakan Power BI. Mungkin jika ada saran atau pertanyaan bisa ditulis nanti di kolom komentar di YouTube kami. Sebelumnya, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan merespon video kami. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.